Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 12 Allah katakan, tatkala orang-orang kafir itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya, maka di situ baru mereka yakin bahwa azab Allah itu bersangatan pedihnya. Sehingga mereka menyesal dan menuntut agar kembali ke bumi ini, menuntut agar ia kembali ke dunia ini. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Kami mendengar, kami melihat yang dulu waktu hidup di dunia kami tidak indahkan, kami tidak pedulikan. Kok sholat lah orang, kok puasa lah orang, kok baca Al-Quran lah orang. Namun dia tidak peduli dengan hal yang demikian. Tetapi ketika Allah perlihatkan azabnya, maka baru dia tunduk kepada Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ini, dalam sejarah peradaban Islam Andalusia, kerajaan Islam Andalusia pernah berjaya. Ya, di Cordova, Andalusia pernah berjaya, dan puncak dari kejayaan Islam Andalusia berakhir pada Raja Abdullah Muhammad Al-Ahmar. Berakhir pada rajanya Abdullah Muhammad Al-Ahmar, yang ketika itu Abdullah Muhammad Al-Ahmar dipaksa untuk harus meninggalkan kerajaan yang mewah, harus keluar dari kerajaannya dengan dua tuntutan. Yang pertama, seluruh umat Islam masuk kepada agama Nasrani. Yang kedua, kalau tidak mau, masyarakat dan raja dan masyarakat Islam dibunuh. Dua saja tuntutan. Mana yang dipilih? Yang pertama, masuk semua raja dengan kaum muslimin, masuk agama Nasrani semua. Yang kedua, dibunuh. Kalau mana yang pilih apa Ibu? Bapak dan Ibu mana yang pilih? Masuk agama Nasrani atau dibunuh? Baparang ya. Tetapi para Ibu, raja tidak memilih, tidak masuk Nasrani, tidak dibunuh. Demi menyelamatkan umat Islam, maka dikasih semacam kesepakatan. Jam 00, raja dengan kaum muslimin wajib meninggalkan kerajaan. Maka itulah yang dipilih oleh Raja Abdullah Al-Ahmar. Jam 00 kaum muslimin keluar dari kerajaan. Kenapa? Kerajaan sudah dikepung oleh orang Nasrani. Bapak dan Ibu, maka raja memerintahkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin rakyatku, tidak ada pilihan lain buat kita bersama kecuali meninggalkan kerajaan yang kita cintai ini. Barangkali Bapak Ibu mengeluarkan kerajaan, keluar dari kerajaan, berjalan kaki sampai di suatu gunung atau bukit. Mereka naik ke atas bukit bersama-sama. Sampai di atas bukit, kebetulan Abdullah Muhammad Al-Ahmar ini seorang raja, ibunya masih hidup, ibunya juga ikut berjalan bersama dia ke atas bukit. Dengan uraian air mata yang luar biasa sampai membasahi jenggot Abdullah Al-Ahmar, maka ibunya melihat kepada anaknya yang begitu sedih, yang begitu galau perasaannya, meneteskan air mata, keringat air mata membasahi jenggotnya. Maka ibunya berkata, wahai Abdullah Al-Ahmar, andaipun yang keluar dari matamu itu darah,
maka kejayaanmu selama ini takkan pernah kembali. Darah keluar dari mantu bapak ibu, kece ibunya, maka kerajaan yang kamu pimpin pada saat ini tidak akan pernah kembali. Itulah puncak dan kejayaan kerajaan Andalusia. Dan pada saat ini di sana kan agama Nasrani. Apa penyebabnya Bapak dan Ibu? Apa penyebabnya? Itulah kaitannya dengan penyesalan. Apa yang disesalinya? Dalam kehidupan memimpin kerajaannya tidak mampu memberikan dan mengarahkan rakyatnya lagi kepada kebaikan seperti yang dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Apa yang terjadi? Yang pertama, raja dengan masyarakatnya sudah hubbud dunia. Itu pertama. Raja dengan masyarakat sudah hub dunia. Apa itu hub? Cinta. Dunia, ya dunia. Masyarakat, raja sudah mencintai dunia. Kalau sudah mencintai dunia Bapak Ibu, berarti sudah lupa kehidupan akhirat. Hubbud dunia wa qarahil maut. Dengan mencintai dunia yang secara berlebihan, mereka lupa akan kematian. Apa yang terjadi? Halal, haram diembat semua. Yang halal dimakan, yang haram dimakan, yang hak orang diambil dulu. Yang penting masuk kepada kas kita. Itulah disebut dengan hubbud dunia. Yang kedua faktornya Bapak Ibu, masyarakat, raja dengan masyarakatnya sudah bergelimang dosa. Jadi pemimpin Pak, termasuk masyarakatnya sudah bergelimang maksiat dan dosa. Ketika seseorang sudah bergelimang maksiat dan dosa, jangan diharap datang kebahagiaan. Ibu-ibu dan bapak mau risiko ketika berbuat dosa sangat tak perasaan. Lain sana Bu, lain sana Pak. Enggak. Dosa itu adalah sesuatu yang dapat mendatangkan perasaan manusia galau, kacau, tidak tenang. Lain pernah berbuat dosa? Ayo Bu, apa Pak Lain pernah berbuat dosa? Disengaja atau tidak disengaja? Kadang-kadang disengaja, kadang-kadang tidak. Mana lebih banyak volumenya, disengaja atau tidak disengaja? Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, bergelimang maksiat. Perjudian iya, perempuan iya, LGBT iya, homoseksual iya. Lengkap semua. Apa tak marah Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga Bapak dan Ibu, tidak mau lagi berjihad. Jadi Bapak Ibu, kalimat jihad itu Bapak Ibu bukan hanya berperang. Selama ini kita menafsirkan bahwa jihad itu adalah angkat senjata bertempur melawan musuh. Tidak. Tidak selamanya pengertian jihad seperti itu. Jihad itu adalah menegakkan kebenaran. Mau menyampaikan kebenaran itu, yang ini benar, yang ini salah, mau kita sampaikan kepada orang. Sekarang Bapak dan Ibu, ketika orang mengatakan kebenaran, maka tantangannya adalah penjara. Tantangan adalah penjara. Disampaikan kebenaran, tantangannya adalah penjara. Sehingga orang tidak mau lagi menyampaikan kebenaran. Para Nabi mengatakan, sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Disitulah letaknya Bapak Ibu. Ketika keimanan seseorang tidak mantap di dalam dirinya, maka hilanglah jiwa jihad. Nah, itu kunci Pak. Kalau keimanan seseorang hanya setengah-setengah, tidak mantap, tidak kuat, takut dia.
Tapi kok awak lo yang kamu suat kandang situ bin gitu. Coba kita lihat pada saat ini di medsos ini luar biasa sekarang yang terjadi. Yang sampai saat ini belum jelas kedudukannya, kepastian hukumnya. Ini adalah merupakan dilema negara kita. Yang informasinya bukan di Indonesia saja, akan tetapi sampai ke dunia internasional. Betapa malunya orang Indonesia dengan situasi pada saat ini. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Hilang rasa kekuatan jiwa batin untuk menegakkan kebenaran. Mengatakan yang benar saya takut. Lebih baik mundurnya ke belakang daripada maju. Nah, biarlah mundur. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Raja Abdullah Al-Ahmar mengangkat bawah-bawahannya, pemimpin-pemimpin yang akan membantunya, orang yang tidak mempunyai kompetensi, orang yang tidak berilmu. Bahagia kira-kira ibu ya bapakmu, orang tak berilmu diangkat sebagai pemimpin. Maka memimpinlah dia dengan ketidaktahuannya. Dia memimpin tapi tak tahu ada pemimpinnya itu. Kalau orang memimpin dengan ketidaktahuannya, apa yang terjadi? Terjadilah kehancuran. Idza usdal amra li ahli fantaziri sanad. Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak punya kompetensi keilmuannya di situ, diangkat menjadi seorang pemimpin, maka hancurlah. Yang terbaik bagaimana? Berilmu, mampu, mau. Jadi sebetulnya Pak Ibu kalau dalam memimpin, berilmu, mampu, mau. Ya, insya Allah visi misinya akan jalan. Berilmu, mampu, mau. Dan sekarang Bapak dan Ibu kita tengok luar biasa. Barangkali ini salah satu ciri hari kiamat, mengangkat pemimpin-pemimpin yang tidak punya kompetensi. Itu terjadi di negara kita. Terjadi di negara kita. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Ya. Mengangkat pemimpin-pemimpin atau bawah-bawahan yang akan membantu suksesnya suatu kepemimpinan, diangkat orang-orang yang tidak punya kompetensi, maka dia tidak tahu apa yang akan ia kerjakan dalam memimpin. Yang paling parah Bapak Ibu adalah yang terakhir. Dia mengaku seorang beragama Islam. Jadi rakyat yang dipimpin oleh Raja Abdullah Al-Ahmar itu semua Islam, tetapi dia bodoh dengan keislamannya. Parah Bapak Ibu. Dia mengaku seorang Islam tetapi tidak mengerti apa itu Islam. Tidak mengerti apa itu Islam. Seorang pemeluk agama Islam tidak tahu dia dengan Islam. Itu terjadi pada masa pemimpin Abdullah Al-Ahmar. Ya. Seorang Islam, apa itu Islam? Tidak tahu. Saya pernah berdialog dengan seorang Nasrani ketika pulang dari Aceh. Saya tanya, "Ibu, apa agamanya?" "Saya Nasrani." "Apa itu agama Nasrani?" "Tidak tahu." "Ibu, kitab sucinya Injil. Coba baca sebagian dari Injil." Dia juga tidak tahu. "Ibu mengakuan ibu Nabi Isa adalah sebagai Tuhan. Coba ibu baca pengakuan ibu sebagai Nabi Isa sebagai Tuhan." Dia juga tidak mampu. Apa katanya? "Saya tak pernah datang ke gereja." Saya sendiri berdialog. Saya tak pernah datang ke gereja. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah,
supaya kita tidak menyesal. Seperti yang dialami oleh Raja Abdullah Al-Ahmar, yang pertama kita harus hijrah. Dunia sifatnya sementara. Dunia sifatnya sementara. Berapa lamanya kita hidup dunia? Antara usia 63 tahun sampai 70 tahun. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada enggak Bapak dan Ibu Abu Risiko yang ingin hidup selama-lamanya di dunia? Ada enggak? Ibu-ibu ada? Enggak. Apa-apa? Enggak jual. Ada di Purwakarta, usianya lah 150 tahun. Ya. Pandangannya masih rancak, telinganya masih jari, makan masih mau, tetapi seluruh tubuhnya sudah lumpuh. Lumpuh Pak. Umurnya 150 tahun, lalu lumpuh. Ya. Tapi pemandangan, pendengaran, makan masih enak. Sehingga dia berdoa, ya Allah, lebih baik saya dimatikan pada saat ini daripada hidup seperti ini. Anak bermohon yang dia mati lagi. Lah terlalu panjang umur. Tapi tidak ada panjang umur banyak amal tidak ada. Khairun-nas man talaba ruwasan wa hasan amaluhu. Basarun-nas man talaba ruwasan amaluhu. Panjang umur banyak amal tidak ada. Tapi panjang umur kerajo cingkah orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi Ibu, kita harus hijrah dari memperturutkan hawa nafsu dunia, maka lebih banyaklah mengingat akhirat. Sebab akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yakin. Yang kedua apa Ibu? Kita harus mampu kembali untuk menguatkan keimanan kita agar mampu menyampaikan yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus mampu menselektif orang-orang yang akan memimpin kita. Orang-orang yang memimpin kita agar baik jalannya. Kemudian jauhi maksiat. Jauhi maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin, yang dapat mendatangkan perasaan yang tidak baik, perasaan yang tidak tenang, yang Allah tahan rezekinya. Jadi kalau awak bergelimang dosa, Pak Ibu, rezeki ditahan. Jodoh awak ditahan dan Allah kabul. Tetapi ketika kita tidak banyak dosa, berdoa kita kepada Allah, Allah ijabah. Oleh sebab itu setiap sholat kita akan mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setiap sholat kita baca itu Allah gugurkan dosa kita sehingga batin kita tenang, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu, jangan lupa kita selaku seorang pemeluk agama Islam, Islam itu apa? Tentu kalau kita kembali tentu rukunnya 5. Mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua adalah sholat. 4, 5 rukun Islam, sholat yang nomor 1. Kunci daripada kunci itu sholat letaknya. Setelah syahadat, setelah syahadat adalah sholat kuncinya. Puasa, haji, zakat itu ada ketentuan yang harus dipenuhi. Kalau ke Makkah Pak, itu ada piti dulu, sanggup namanya. Kalau zakat model 7, puasa model 7. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tak kalah penting juga keimanan yang tertancap dalam diri kita, tentu kaitannya dengan rukun iman yang 6. Iman yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada kitab, yakin kita kepada Nabi dan Rasul, yakin kita pada hari akhir, yakin kita pada qada dan qadar. Kemudian ihsan dalam pelaksanaan kita
rutinitas kita, spiritual kita kepada Allah adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu innallaha yaraka. Ketika kamu mengabdi, menghambakan diri kepada Allah 5 kali 1 hari 1 malam, yakinkan dirimu dapat melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, yakinkan dirimu ketika kamu takbir, mulai takbir sampai salam, Allah menyaksikan dan melihatmu. Bapak dan Ibu, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Tentu yang terakhir adalah tatkala Nabi ditanya, "Akhbirni anil kiamat." Ilmuha indallah. Kiamat itu pasti datang, tapi ilmuha indallah. Kiamat itu pasti datang, tetapi ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Dia pasti datang, yang nanti tujuannya itu apa? Untuk diminta pertanggungjawaban di sidang mahkamah Allah. Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Supaya kita tidak menyesal Bapak dan Ibu, inilah yang perlu kita pahami bersama. Jangan seperti orang-orang yang telah digambarkan oleh Al-Quran, dia ingin kembali ke dunia untuk beramal sebaik-baiknya. Itu adalah bentuk dari penyesalan yang tidak dulu penyesalannya, tetapi kemudian. Penyesalan itu Bapak Ibu tidak datangnya dahulu, tetapi kemudian kebiasaannya. Oleh sebab itu kita usahakan menyesal kita dulu. Tentu kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kompetensi keagamaannya, kompetensi keduniaannya. Kalau kompetensi keagamaannya, kita pelajari Islam dengan sebaik-baiknya. Kompetensi untuk kehidupan dunia, tentu dengan ilmu yang berkaitan dengan keduniaan, yang mampu menopang kehidupan kita bahagianya untuk kehidupan dunia secara materialis, secara materi. Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan salam dari Bapak Kemenak. Kemarin saya telepon, mohon gantikan saya. Kalaulah komandan menyampaikan tidak bisa menolak dulu. Soalnya kondisi kurang siap, kurang siap. Tetapi kalaulah komandan menelpon, tidak bisa menolak. Siap komandan. Jadi banyak maaf Bapak Ibu. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.